maling nasab itu lebih mudah dibuktikan dibanding maling jemuran. Makanya ketika ada Pak Alawi, ahli informatika, mengupas genetika ini penyesatan, kromosom Y ini lebih cepat nanti bermutasi. Ini ditemukan kode-kode yang sama. Yang Al-Hasan Al-Husaini ditemukan kode FGC 10500. Berarti disepakati sebagai titik temu di antara keduanya. Yaitu siapa? Imam Ali. Nah, untuk Al-Hasani sendiri ada kode khusus 87 FGC 8702. Ini Al-Hasani. Al-Husaini FGC 30416. Artinya di Al-Husaini tidak ada FGC 8702 karena ini punyanya Al-Hasani. Garis lurus laki-lakinya Al-Hasani. Demikian juga di Al-Hasani tidak ada FGC 30416 karena ini punyanya Al-Husaini. Jika Anda menonton video live Gus Fuad tadi, Anda pasti akan dibuat kagum dengan penjelasan Raden Fuad tentang genealogi keturunan Rasul berdasarkan uji tes DNA. Dia membacakan kode-kode, membacakan family tree, dan penjelasan-penjelasan teknis yang kurang lazim di telinga orang awam. Google Scholar dipakai untuk melacak dan mengukur performa kesarjanaan di dalam ekosistem akademik modern. 3 orang saya cari sesuai namanya, yaitu Gus Nadir, Cak Monoim, dan Mas Aji. Dan seperti inilah halamannya. Pada gambar itu, di samping kanan adalah citation mereka berdua. Semakin banyak artikel akademik yang keduanya tulis, dan semakin sering dikutip sebagai sumber penelitian akademik, maka indeks ketiga orang ini akan semakin tinggi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kepakaran ketiga orang di dalam gambar tadi itu di dunia akademik tidak terbantahkan lagi. Nah, saya cari-cari Fakih Wirahadiningrat di Google Scholar. Orang yang Fafifu was-was membahas tes DNA bersama Gus Fuad. Ternyata tidak ada. Pertanyaannya, beliau ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Cuplikan tadi itu adalah bagian terakhir dari sebuah video yang diupload dan diisi oleh Rumail Abbas, ya, channelnya Pamitnya Ngantor. Itu saya kira adalah sebuah tantangan atau sebuah semes lah kalau bahasa kita, atau mungkin sebuah kritik tajam kepada KRT Fakih Wirahadiningrat. Ya, kalau masalah dalam pemahaman kitab, saya kira ulasan dari Rumail Abbas ini sudah sangat tajam mengkritisi apa yang disampaikan oleh KRT Fakih Wirahadiningrat tersebut. Tapi ini fokus di masalah bicara tentang ketika orang ini atau KRT Fakih ini selalu bicara tentang DNA. Lalu dipertanyakan sebetulnya beliau itu pakar DNA atau bukan. Ternyata setelah dicek melalui Google Scholar, yaitu orang-orang yang memang sudah diakui sebagai pakar, ternyata tidak terdaftar. Ketika diklik namanya malah tidak keluar ini sebagai pakar apa. Kita kadang-kadang menilai sesuatu itu tergantung selera sih, bukan tergantung pemikiran yang benar gitu. Kalau orang bicara nasab harus pakar nasab, ya mungkin tidak ditemu di Google Kiai Haji Imaduddin sebagai pakar nasab. Setidaknya pakar kitab lah, baca nasab di kitab. Tapi kalau DNA ini kan tidak bisa ditemukan di kitab. Ini kan ilmu modern, seharusnya memang harus pakar DNA yang berbicara. Apalagi sampai ada klaim, ada pernyataan-pernyataan yang sudah sangat tajam sebetulnya bahwa Ba'alawi itu DNA-nya dari terindikasi justru ada hologram Yahudi dan sebagainya. Dan memang Fakih ini yang pertama kali menulis kalau tidak salah di Google itu, bahkan sudah 2 kali atau 3 kali beliau ini berbicara tentang DNA. Bahkan tidak segan-segan mengkritik atau memberikan tanggapan bahwa Sayyid Fikri Syahab itu bukan pakar spesialis genetika, tapi teknologi komunikasi, dalam rangka menolak apa yang disampaikan oleh Fikri Syahab tersebut, Sayyid itu, ketika bicara tentang DNA. Artinya sangat layak untuk dipertanyakan sebetulnya orang ini pakar DNA atau bukan. Kalau bukan pakar DNA, kenapa begitu lancar berbicara tentang DNA terus? Bahkan bukan hanya berbicara dalam rangka memberikan informasi, tapi sudah ke taraf ada kesimpulan-kesimpulan yang berbentuk kepastian. Misalnya ini tidak terverifikasi sebagai dzurriyyah Nabi, atau ini terverifikasi atau bagaimana. Kalau bahasanya Rumail Abbas, fafifu lah tentang DNA. Tetapi setelah coba diketik namanya di Google Scholar, ya, yaitu daftar orang-orang pakar, ternyata nama Fakih ini tidak terdaftar sebagai pakar DNA. Bahkan di situ tidak jelas sebagai pakar apa begitu ya. Jadi ini bisa kita saksikan bersama-sama, jelas. Jadi apa yang ditayangkan oleh Rumail Abbas itu bukan hoax, itu memang nyata begitu cara ngecek orang gitu ya. Untuk kita tahu pakarnya apa. Kalau bukan pakar, kenapa selalu bicara apa yang tidak dikuasai gitu. Ya kalau cuma pengamat sering baca-baca, tapi kalau sudah di publik mau berbicara kan, apalagi berkaitan dengan tes DNA dan sebagainya, masa kita bisa terima aja.
Ya mungkin karena kita setuju, ya itulah sudah namanya kita tidak berpikirnya, tidak bertindaknya secara sehat, ya begitu ya. Dan saya ulangi lagi bahwa Rumail Abbas ini ya kalau jadi ini orang yang akan berdialog ya atau mengerot lah atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada tesisnya Kiai Haji Imaduddin ya. Semoga jadi. Tapi kalau misalnya tidak jadi, saya tidak akan menyimpulkan Kiai Haji Imaduddin tidak mau atau apa. Tetapi mungkin karena ada pertimbangan atau mungkin karena waktunya sibuk atau mungkin karena ini bukan dari kalangan habaib atau mungkin karena ini tidak mewakili Robitoh dan sebagainya. Semua orang berhak punya alasan apapun. Setidaknya saya hanya mengusulkan saja. Siapa tahu sudah memberikan space waktu kosong di hari Minggu itu, tapi karena lawannya tidak jadi, ya apa salahnya diganti orang lain ya. Dan semoga dengan lahirnya orang-orang seperti Rumail Abbas, maksudnya lahirnya itu munculnya di YouTube, mungkin akan menambah khazanah dan perdebatan ini akan menjadi lebih harmonis dan lebih dinamis juga lebih halus. Karena saya lihat dari cara berbicaranya orang ini sangat berhati-hati, sangat santun dan tertata. Jauh kalau dibandingkan dengan saya. Kalau saya kan suka merosting, mungkin suka memojokkan seperti yang kalian lihat. Tapi kalau Rumail Abbas ini sepertinya enggak. Sepertinya benar-benar fokus kepada ketajaman narasinya, ketajaman bahasanya dan referensinya. Dan sangat disayangkan kalau misalnya konten-konten seperti ini malah tidak ditanggapi, karena ini kan sangat tajam. Kalau orang memang mau berbicara kebenaran, biasanya fokusnya itu bukan kepada framing, bukan kepada menghalau suara, enggak, tapi kepada telaah ilmiahnya. Anda kalau simak kontennya Rumail Abbas ini, di situ beliau bacakan kitabnya, beliau pertanyakan klaim kenapa menggunakan kitab Turfatul Ashab karya Ibnu Rasuli sebagai alat untuk menyatakan Ba'alawi tidak ada di Yaman dan sebagainya. Bahkan mungkin ya setengah kalau saya panaskan bahasanya, diajari cara memahami kitab, yaitu dibaca aturan main kitab itu apa. Kalau di kitabnya sudah mengatakan akan menulis sebagian, kok diklaim ini kitab sudah merangkum semuanya, sehingga ketika Ba'alawi tidak tercatat berarti Ba'alawi tidak ada. Ya padahal kan sudah bilang saya hanya mau mencantum sebagian saja. Sama dengan orang bilang saya mau beli sendal yang merek Swallow saja. Kemudian ada sendal merek Carville lah, sendal-sendal zaman dulu ya, merek Ando lah. Terus tidak saya beli. Lalu dianggap tidak ada sendal selain Swallow. Loh, enggak Pak, kan sudah saya bilang. Ada kriteria-kriteria tertentu yang akan saya liput. Ya, yang tidak masuk kepada kriteria ini ya tentu tidak saya liput. Dan tidak lalu berhukum itu tidak ada. Ya dalam kitab saya tidak ada. Ya begitulah kalau bahasa saya ya. Tapi kalau bahasanya Rumail Abbas ini tertib rapi ya, seperti tulisan, bahasanya itu seperti tulisan ya. Mungkin memang sudah terbiasa beliau bicara di forum-forum ilmiah ya, sehingga berbeda bahasanya. Allahumma hadina ahdas sabil.